teman dekat saya. Teman dekat saya tangannya sakit, dia di Malang, dia bercerita bahwa dia pergi ke seorang untuk diterapi tangannya. Pada waktu diterapi, teman saya berusaha untuk cerita-cerita tentang kehidupan. Dan si ibu yang menerapi ini bercerita, semakin lama ketemu beberapa kali dia mulai semakin terbuka. Kemudian dia cerita beberapa tahun yang silam, ini orang gak pernah ke gereja, saudara. Jadi satu kali dia itu bermimpi, di dalam mimpinya dia lihat salib Yesus dan beberapa tulisan. Tapi dia tidak mengerti karena nggak pernah ke gereja, nggak tahu apa itu firman Tuhan. Tapi mimpi itu membekas di dalam hidupnya. Dan dia bilang beberapa tahun kemudian anaknya jatuh sakit. Anaknya sampai sakitnya itu menyebabkan dia sulit bernafas. Dan satu kali anak ini sampai seminggu tidak bisa tidur. Karena ketika mau tidur, dia sesak napasnya dan dia tidak bisa tidur. Sampai setelah 7 hari anak ini sakit, anak ini dibawa ke UGD. Ketika dia dibawa ke UGD, dokter yang menerima mengatakan harus diopname. Karena kondisinya drop dan tidak bisa tidur. Ketika dia masuk di rumah sakit, di kamarnya, di rumah sakit itu, karena itu rumah sakit Katolik, ada gambar Tuhan Yesus. Dan dia melihat foto itu, gambar itu, mengulurkan tangannya kepada dia, mengajak dia untuk datang. Anak yang gak bisa tidur itu merasa Yesus menjamah hidupnya, dan dia jatuh tertidur. 2 hari dia tertidur, bangun hanya makan tidur lagi. Di hari ketiga ketika dia bangun, tubuhnya sudah sehat. Dia bilang sama papa mamanya, papa mama berusaha obatin saya, bawa ke macam-macam dokter. Tapi Yesus itu menyembuhkan saya. Kemudian itu berlangsung beberapa lama. Si anak gak pernah ke gereja karena tidak ada orang yang mengenalkan dia. Tapi dia setiap hari membaca firman Tuhan. Punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan keluarga ini akhirnya punya masalah. Dia bercerita kepada teman saya bagaimana dia menjadi sangat tertekan dengan masalah keluarganya. Dan teman saya bilang, kenapa enggak panggil Yesus? Yesus yang menyembuhkan anak ibu, Yesus yang sama bisa melepaskan ibu dari masalahnya. Pada terapi yang terakhir, teman saya ke sana, si ibu bercerita lebih jauh lagi. Dan dia bilang, aku mulai panggil Yesus. Aku mulai panggil Yesus. Satu hari ketika aku di kamar mandi, minta maaf sedang buang air kecil. Aku dengar suara, aku tunggu engkau di gereja. Si ibu seumur hidup tidak pernah ke gereja. Hari itu dia cari dan dia ingat di dekat rumahnya ada gereja. Dia datang ke sana. Sedang ada kebaktian, dia nggak mau masuk. Dia tunggu orang-orang pulang dan parkiran sepi. Dan dia turun. Dia tidak mau masuk ke ruang kebaktian karena merasa risih. Dia duduk di bangku di pinggir gereja. Dan dia katakan, Tuhan, aku sudah datang. Dan dia bilang, hadirat Tuhan turun, jamah dia. Hari-hari ini dia terus kembali ke sana, membangun hubungannya dengan Yesus. Saya percaya hari ini, hari yang baik. Untuk setiap kita, datang kembali kepada Bapa kita. Mungkin ada yang belum pernah kenal Yesus. Mungkin kita sudah lama kenal Yesus. Tapi hati kita sudah menjadi dingin. Saya percaya Tuhan mau memulihkan kasih kita. Dia mau memperbaharui kasih kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit. Berkarya
Visi Sekolah Benikasi dan Sekolah Masa Depan Cerah adalah membangun agen-agen perubahan. Sedangkan misi sekolah kami adalah menyediakan pendidikan yang utuh, berkualitas unggul, dengan pola pembelajaran yang kontekstual dan kreatif, berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dengan maksud agar siswa di masa yang akan datang sebagai agen perubahan, mereka mampu menghadapi tantangan di zamannya dan memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan di sekitarnya. Kurikulum yang diterapkan di playgroup dan taman kanak-kanak Benikasi adalah BCCT. BCCT adalah Beyond Centers and Circle Time. Moto daripada BCCT ini sangat luar biasa. Student learn best by actively constructing their own understanding. Jadi benar-benar anak ini difokuskan untuk mengembangkan potensi dirinya. Dan guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi mereka untuk menggali potensi anak sesuai dengan minat, bakat, talenta, emosi mereka masing-masing. Pendidikan setiap anak seharusnya dilakukan secara intensif dan penuh perhatian. Karena itu, kami senantiasa membekali setiap anak dengan pendidikan secara utuh, melalui kemampuan akademik mereka, melalui membentuk karakter mereka, serta membina kehidupan spiritual mereka. Tidak hanya itu, kami juga membekali setiap anak dengan cara menggali potensi mereka melalui program ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat siswa. Di usia remaja yang sedang mencari identitas diri, SMP Masa Depan Cerah mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan dan karakter siswa ke jenjang yang lebih tinggi melalui berbagai model pembelajaran yang berpusat pada firman Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup di era globalisasi abad 21. Dengan adanya leadership training, setiap siswa dimotivasi dan juga dibekali dengan berbagai hal tentang kepemimpinan, sehingga mereka memiliki skill dan karakter untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi, kami tidak hanya memperlengkapi mereka dengan kemampuan akademik saja, tetapi kami juga memperlengkapi mereka dengan pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kehidupan rohani. Selain itu, kami juga menambahkan pengalaman di lapangan berupa program magang yang bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman hidup di masyarakat secara nyata. Saya memilih menyekolahkan anak saya di MDC sejak playgroup hingga SMA. Yang pertama, saya melihat bahwa nilai rohani dan pendidikan karakter building di MDC itu sangat kuat. Sebagai contoh, sejak dini, anak-anak itu dididik untuk takut akan Tuhan. Dan nilai-nilai karakter ilahi itu diajarkan dengan benar, kreatif, dan efektif. Saya melihat bahwa di MDC itu juga sebagai sekolah National Plus, anak sejak kecil sudah diajarkan untuk berbicara bahasa Inggris. Selama 14 tahun sejak playgroup hingga sampai SMA ini anak saya dapat sekolah di MDC dan mendapatkan hasil secara akademis maupun secara pribadi berkembang cukup baik. Kami percaya Sekolah Masa Depan Cerah mampu memberikan jawaban kepada tantangan zaman ini dalam mendidik anak-anak sehingga akhirnya mereka menjadi agen-agen perubahan yang dapat bersaing dalam era globalisasi ini. Sambil tetap berpegang pada prinsip kebenaran dalam firman Tuhan, saya percaya pengaruh yang mereka bawa akan membawa dampak yang positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.